Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera yang melingkupi hati dan pikiran saudara dan saya, sehingga kita boleh hadir dan berpartisipasi baik secara online maupun offline dalam acara rapat anggota Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyapa yang terhormat Profesor Basuki selaku Ketua IAI Wilayah Jawa Timur, yang terhormat Dr. Lia selaku Ketua KPJ IAI Wilayah Jawa Timur, yang terhormat para narasumber dan moderator yang sudah mengisi acara sebelumnya maupun yang akan mengisi acara berikutnya. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta rapat anggota IAI Wilayah Jawa Timur yang berbahagia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir dalam acara ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam global trends in tax compliance, sustainability, dan ethical business practices, ketiga hal tersebut di atas sangat krusial saat ini. Arsitektur pajak global berubah lewat Global Anti-Base Erosion atau GLOBE, Pilar 2 ya, dengan Global Minimum Tax, GMT, di mana minimum tax-nya adalah 15%. Transparansi data meningkat melalui Country by Country Reporting, CBCR, dan Automatic Exchange of Information, IEOI, serta kebijakan iklim seperti Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM atau CBAM, yang mempengaruhi biaya dan rantai pasok. Kedua, mengapa ethical business practices ditempatkan paling awal di antara ketiga hal tersebut? Karena etika adalah sistem operasi tata kelola. Tanpa etika, kontrol seperti segregation of duties atau SOD, user access review, dan tax control framework, TCF, tidak akan berjalan disiplin. Data mudah bias dan risiko sengketa akan meningkat. Ketiga, kita akan tinjau isu-isu kunci kepatuhan pajak. Base Erosion and Profit Shifting, BEPS 2.0, dokumentasi transfer pricing, specific anti-avoidance rule, general anti-avoidance rule, penguatan exchange of information, serta digitalisasi elektronik VAT invoicing, dan electronic withholding tax atau IBUPOT. Keempat, isu-isu sustainability yang relevan bagi pajak, carbon pricing, European Union Emission Trading System, dan Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM, serta standar pelaporan seperti Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, dan standar nasional pelaporan keberlanjutan. Yang kelima, upaya masyarakat internasional dari Kyoto Protocol dan Paris Agreement hingga koordinasi OECD G20 Inclusive Framework on BEPS yang menyelaraskan kebijakan lintas negara. Keenam, keterkaitan pajak dan sustainability. Penerimaan pajak membiayai environmental, social, and government (ESG) menuju Sustainable Development Goals. Sementara di level perusahaan, angka pajak harus selaras dengan measurement, reporting, verification, emisi,
Satu data, satu cerita ke pemangku kepentingan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, keenam hal tersebut di atas yang saya sebutkan merupakan ruang lingkup pembahasan kita pada hari ini. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pembahasan pertama, mengapa tax compliance, sustainability, dan ethical business practices menjadi krusial untuk kita bahas dalam global trend ini. Alasan pertama, regulasi global sudah semakin mengikat dan terkait satu sama lain. Arsitektur pajak bergeser lewat Global Anti-Based Erosion atau GLOBE dengan Global Minimum Tax GMT 15%. Kebijakan Iklim Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM berlaku penuh tahun 2026. Dan standar pelaporan seperti Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD serta Corporate Sustainability Due Diligence Directive CSDDD menuntut kepatuhan pajak, data emisi, dan tata kelola etis yang dapat diaudit. Alasan kedua, transparansi data real time. Country by country reporting CBCR, automatic exchange of information IEOI, electronic VAT invoicing e-faktur, dan electronic audit e-audit membuat ketidakselarasan data dapat cepat terlihat atau terdeteksi. Karena itu kita perlu single source of truth SSOT yang dikendalikan oleh Tax Control Framework atau TCF. Alasan ketiga, akses pasar dan rantai pasok. Banyak pembeli global, terutama Uni Eropa, mensyaratkan data emisi yang terverifikasi dan kepatuhan pajak. Tidak memenuhi berarti kehilangan kontrak dan market access. Alasan keempat, biaya modal lebih rendah. Ya, bisa lebih rendah bagi korporasi yang kredibel atau qualified terhadap persyaratan keberlanjutan atau sustainability. Kinerja environmental, social, dan government, ESG, dan governance pajak yang baik akan membuka akses green finance. Misalnya, genium, imbalan harga berbanding biaya lebih baik pada instrumen hijau, serta sustainability link loan SLL, sustainability link bond SLB dengan margin ratchet. Bunga turun bila key performance indicator KPI dari ESG tercapai. Hasilnya, cost of capital akan bisa rendah atau menurun. Pertimbangan yang kelima adalah efisiensi dan nilai bisnis. Integrasi proses pajak dan keberlanjutan menciptakan satu alur data dan kontrol dari hulu ke hilir, baik kebijakan, pengukuran, pelaporan, hingga assurance, sehingga inkonsistensi cepat terdeteksi, diketahui, dan dikoreksi sebelum menjadi sengketa. Akibatnya biaya kuasa hukum, denda, dan waktu manajemen menjadi lebih rendah atau menurun secara signifikan. Keenam, regulasi dan lisensi beroperasi. Ethical business practices ditopang segregation of duties, user access review, dan kontrol perubahan dapat mencegah fraud dan greenwashing, menjaga trust investor, pelanggan, dan regulator. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Skop pembahasan yang kedua, mengapa ethical business practices layak ditempatkan di urutan pertama ya dari tax compliance dan sustainability. Ada pertimbangan ya mengapa kita menempatkan ethical business practices. Yang utama, pertama, fondasi tata kelola. Ethical business practices
membentuk nilai dan perilaku organisasi. Ia memastikan kepatuhan bukan sekedar checklist, melainkan komitmen. Sehingga kebijakan pajak dan agenda keberlanjutan benar-benar dijalankan. Yang kedua, integritas data. Budaya integritas membuat angka pada surat pemberitahuan atau SPT, Country by Country Report, CBCR, Global Information Return, GIR, laporan keuangan, dan Environmental Social Governance, ESG, akurat dan konsisten, sehingga mismatch antar laporan dapat dihindari. Yang ketiga, pencegahan lebih efektif daripada perbaikan. Kombinasi ethical business practices dengan control segregation of duties, user access review, dan change control dapat mencegah fraud dan manipulasi, menurunkan sanksi dan litigasi, serta mengurangi exposure top-up tax melalui Under Tax Payment Rule atau UTPR. Yang keempat, kepercayaan dan reputasi etika yang kuat dapat meningkatkan trust regulator, investor, dan mitra, sehingga membuka akses green finance, misalnya sustainability link loan atau sustainability link bond, yang dapat menekan cost of capital. Kelima, eksekusi kepatuhan jadi efektif. Dengan tone at the top, 3-line models, dan budaya speak up, maka tax control framework, TCF, dan measurement reporting verification, MRV, menjadi disiplin atau berjalan dengan disiplin. Dari pengumpulan bukti, pengendalian akses, hingga pelaporan yang siap untuk diaudit. Pembahasan berikutnya adalah isu terkait dengan tax compliance. Pada bagian kepatuhan pajak, ada 5 isu yang saat ini membentuk cara kita melapor dan diaudit atau diperiksa. Yang pertama adalah base erosion and profit shifting. Terdapat 15 aksi BEPS, termasuk BEPS 2.0 mengenai digital ekonomi. Paket 15 aksi BEPS, termasuk Action 13 tentang dokumentasi transfer pricing atau TPDoc, dan Country by Country Reporting, menjadi fondasi transparansi. Tahap lanjutannya, BEPS 2.0 atau Pillar 1 dan Pillar 2, khususnya Global Anti-Base Erosion, GLOBE, dengan Global Minimum Tax, yaitu 15%, menuntut perhitungan efektif tax rate per jurisdiksi dan konsistensi data group. Yang kedua, Specific Anti-Avoidance Rule atau SAR dan General Anti-Avoidance Rule atau GAR, di mana otoritas pajak menerapkan Principal Purpose Test (PPT), koreksi primaries dan secondary, kewajiban Certificate of Domicile (COD), pengujian Arm's Length Price Principle (ALP) pada transaksi afiliasi, serta aturan Control Foreign Company (CFC) dan Debt to Equity Ratio (DER) untuk menutup celah penghindaran pajak. Yang ketiga adalah Exchange of Information. Di sini ada 3 jenis EOI. Yang pertama adalah EOI on request, yang kedua spontaneous EOI, dan yang terakhir adalah automatic exchange of information yang berdasarkan Common Reporting Standard CRS. Dampaknya mismatch data lintas negara akan dapat terungkap. Yang keempat adalah kerjasama internasional, misalnya melalui OECD G20 Inclusive Framework on BEPS, multilateral
instrument MLI dan forum kawasan seperti Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism, BITACOM, praktik joint audit, mutual assistance, dan penyelesaian sengketa dapat diperkuat. Kelima, perluasan jaringan perjanjian pajak atau tax treaty network, pembaruan dan penandatanganan tax treaty, serta pengadopsian multilateral instrument MLI memberi kepastian hukum, mencegah pajak berganda, sekaligus memasukkan anti-abuse modern seperti prinsipal purpose test agar manfaat perjanjian menjadi lebih tepat sasaran. Pembahasan berikutnya adalah dalam konteks keberlanjutan, perusahaan tidak cukup menjalankan corporate social responsibility atau CSR yang bersifat kegiatan. Perusahaan wajib menjaga keberlanjutan lingkungan sosial sebagai bagian dari strategi bisnis dan tata kelola. Prinsip yang kita pakai adalah triple bottom line, yaitu profit, ketahanan finansial, people, dampak sosial dan tenaga kerja, dan yang terakhir planet, jejak lingkungan. Ketiga harus diukur, dikelola, dan diaudit secara konsisten. Mengapa sustainability penting? Pertama, risiko iklim semakin meningkat akibat kenaikan konsentrasi gas rumah kaca, misalnya CO2, menyebabkan cuaca ekstrim, perubahan pola musim, banjir, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dampaknya nyata, biaya produksi naik, gangguan rantai pasok sering muncul, gagal panen sering terjadi, hingga risiko kesehatan yang pada akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi. Pertimbangan yang kedua adalah tekanan regulasi dan pasar makin kuat, standar pelaporan dituntut untuk ditaati, kewajiban verifikasi dan persyaratan pembeli global. Yang ketiga adalah dari sisi bisnis, praktik keberlanjutan, membuka akses pembiayaan hijau dan pasar ekspor, sekaligus menurunkan biaya energi dan limbah. Karena itu, perusahaan perlu membangun Measurement Reporting Verification MRV untuk emisi dan dampak ESG, agar angka yang kita sampaikan kredibel dan dapat auditable, dan selaras dengan pelaporan pajak serta laporan keuangan financial report. Pembahasan yang selanjutnya adalah dalam bagian ini merangkum arus kebijakan global yang mendorong transparansi pajak dan keberlanjutan. Jadi apa yang akan dilakukan oleh masyarakat internasional? Pertama, konsensus global iklim. Kita bergerak dari Kyoto Protocol yang diadopsi tahun 1997, berlaku tahun 2005, menuju Paris Agreement yang diadopsi tahun 2015, berlaku 2016, yang mewajibkan Nationally Determined Contribution, NDC, dengan mendorong instrumen harga karbon. Sejak saat itu, pajak karbon dan perdagangan emisi makin luas di berbagai jurisdiksi. Yang kedua, Uni Eropa menerapkan CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, pada fase transisi, yaitu 2023 hingga 2025. Cakupannya terbatas hanya 6 komoditas, aluminium, semen, listrik, pupuk, hidrogen, serta besi dan baja. Namun tahun depan, mulai tahun 2026, rezim CBAM ini akan diterapkan secara penuh atau berlaku penuh. Eksportir yang ekspor ke Eropa harus mengukur, melaporkan, memverifikasi emisi yang tertanam dan menyerahkan sertifikat CBAM sesuai formula EU ETS, European Union Emission Trading System. Intinya, ada biaya impor bila harga karbon domestik lebih rendah daripada EU ETS. Pertimbangan yang ketiga, kewajiban
pelaporan dan uji tuntas keberlanjutan di Eropa. CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, mewajibkan perusahaan atau korporasi tertentu membuat laporan keberlanjutan sesuai dengan ESRS, European Sustainability Reporting Standard. Sementara CSDDD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, mewajibkan due diligence atas dampak lingkungan dan sosial pada value chain atau rantai nilai, termasuk pengungkapan emisi dan rencana transisi. Yang keempat, dalam konteks nasional, Indonesia sudah sejalan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat global. Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2021, pemerintah telah menyiapkan regulasi pajak karbon dan mekanisme pasar karbon. POJK nomor 14 tahun 2023 menetapkan perdagangan karbon melalui bursa karbon, IDX karbon. Untuk pelaporan tersedia standar pelaporan keberlanjutan SPK 1 dan 2 yang diselaraskan dengan IFRS S1 dan S2, International Financial Reporting Standard, Sustainability Disclosure Standard, dan dari IASB, International Sustainability Standard Board. Implikasi praktis bagi pelaku usaha di Indonesia tentu harus menyiapkan MRV, Measurement Reporting Verification, MEC, yang audit ready, sinkronkan data keberlanjutan dengan data angka pajak dan keuangan, dan pastikan kepatuhan ekspor ke Europe melalui kesiapan CBAM dan pelaporan CSRD atau CSDDD apabila relevan. Dan berikutnya kita akan membahas keterkaitan sustainability dengan pajak. Di bagian ini saya tekankan bahwa pajak adalah enabler utama bagi sustainability. Tentu ada berbagai pertimbangan dan alasan. Pertama, penerimaan pajak dapat membiayai program Environment Social Government atau ESG, mulai dari infrastruktur hijau, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Tanpa basis pajak yang kuat, tentu Sustainable Development Goals sulit untuk kita wujudkan. Yang kedua, kepatuhan pajak adalah bagian inti dari governance dalam ESG. Kepatuhan membangun legitimasi, menekan risiko hukum, dan menjadikan prasyarat akses pendanaan biaya murah. Yang ketiga adalah Standard Global Reporting Initiative atau GRI 207 yang menempatkan instrumen pajak sebagai elemen transparansi keberlanjutan. Dan di sini ada 4 pilar yang perlu kita ketahui. Pertama adalah approach to tax, tax governance, control and risk management, dan stakeholder, dan yang terakhir adalah country by country reporting. Ya. Dan kita harapkan implikasinya bagi kita adalah selaraskan strategi pajak dengan strategi ESG, dokumentasikan TCF, Tax Control Framework yang kuat, dan pastikan angka CBCR, laporan keuangan, dan laporan keberlanjutan konsisten dan dapat diaudit. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan selesainya saya menjelaskan keterkaitan sustainability dengan pajak, maka saya mengakhiri paparan saya yang berjudul Global Trends in Tax Compliance, Sustainability, dan Ethical Business Practices. Sebelum saya akhiri, saya juga mengundang Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati untuk dapat mengunjungi YouTube channel saya, Prof. John Utagao, untuk mendapatkan bahan paparan ini maupun materi-materi perpajakan lainnya yang mungkin bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian
untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. Silakan untuk mengunjungi YouTube channel saya dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar Bapak dan Ibu dapat mengikuti terus perkembangan perpajakan melalui YouTube channel ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, dan saya mengharapkan acara rapat anggota Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur dapat berjalan dengan baik dan sukses, terutama di dalam memilih ketua dan pengurus baru untuk periode berikutnya. Salam hormat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.